Roro Mendut. Kisah Romeo Juliet dari Tanah Jawa. Kisah cinta Roro Mendut dan Pronocitro konon mirip Romeo dan Juliet. Makam keduanya disebut-sebut terletak di kawasan Berba, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Banyak sekali versi cerita cinta Roro Mendut dan Pronocitro yang beredar di masyarakat. Salah satunya mengenai sosok Roro Mendut yang merupakan seorang gadis yang andal meracik tembakau di era Kerajaan Mataram. Kisah ini berujung dengan kematian Roro Mendut, menyusul kematian sang kekasih Pronocitro di tangan musuhnya Tumenggung Wiroguna. Kemudian mereka dimakamkan dalam satu liang lahat. Bagaimana kisah selanjutnya dari Roro Mendut? Kita saksikan video yang diproduksi oleh tim Napak Tilas kali ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share, supaya channel ini lebih berkembang. Kisah ini bermula pada zaman dahulu. Di pesisir pantai utara Pulau Jawa, terdapat sebuah desa nelayan bernama Teluk Cikal. Desa itu termasuk ke dalam wilayah Kadipaten Pati yang diperintah oleh Adipati Pragola II. Kadipaten Pati merupakan salah satu wilayah taklukan dari Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Di Teluk Cikal, hidup seorang gadis anak nelayan bernama Roro Mendut. Ia seorang gadis yang cantik dan rupawan. Roro Mendut juga dikenal sebagai seorang gadis yang teguh pendirian. Ia tidak sungkan-sungkan menolak para lelaki yang datang melamarnya. Sebab ia sudah memiliki calon suami, yakni seorang pemuda desa yang tampan bernama Pronocitro, putranya Singobarong, seorang saudagar kaya raya. Suatu hari, berita tentang kecantikan dan kemolekan Roro Mendut terdengar oleh Adipati Pragola II. Penguasa Kadipaten Pati itu pun bermaksud menjadikannya sebagai selir. Sudah berkali-kali ia membujuknya, namun Roro Mendut tetap menolak. Merasa dikecewakan, Adipati Pragola II mengutus beberapa pengawalnya untuk menculik Roro Mendut. Para pengawal itu tidak peduli dengan rengekan Roro Mendut. Mereka terus menyeret gadis itu naik ke kuda lalu membawanya ke keraton. Sebagai calon selir, Roro Mendut dipingit di dalam puri Kadipaten Pati di bawah asuhan seorang dayang bernama Ni Semongko dengan dibantu oleh seorang dayang yang lebih muda bernama Genduk Duku. Sementara Roro Mendut dalam masa pingitan di Kadipaten Pati sedang terjadi gejolak. Sultan Agung menuding Adipati Pragola II sebagai pemberontak karena tidak mau membayar upeti kepada Kesultanan Mataram. Sultan Agung pun memimpin langsung penyerangan ke Kadipaten Pati. Menurut cerita, Sultan Agung tidak mampu melukai Adipati Pragola II karena penguasa Pati itu memakai karwojo atau baju sirah yang tidak mempan senjata apapun. Melihat hal itu, abdi pemegang payung sang sultan yang bernama Kinayodarmo pun bertindak. Berbekal tombak pusaka baru kelinting, Kinayodarmo langsung menyerang Adipati Pragola II. Namun, serangannya masih mampu ditepis oleh Adipati Pragola II. Saat Adipati Pragola II lengah, Kinayodarmo dengan cepat menikamkan pusaka baru kelinting ke bagian tubuh sang Adipati Pragola II yang tidak terlindungi oleh baju sirah. Adipati Pragola II pun tewas seketika. Sementara, para prajurit yang dikomandani Panglima Perang Mataram, Tumenggung Wiroguna, segera merampas harta kekayaan Kadipaten Pati, termasuk Roro Mendut. Tumenggung Wiroguna langsung terpesona saat melihat kecantikan Roro Mendut. Ia pun memboyong Roro Mendut ke Mataram untuk dijadikan selirnya. Tumenggung Wiroguna berkali-kali membujuk Roro Mendut untuk dijadikan selir, namun selalu ditolak. Bahkan, di hadapan Panglima itu, ia berani terang-terangan menyatakan bahwa dirinya telah memiliki kekasih bernama Pronocitro.
Sikap Roro Mendut yang keras kepala itu membuat Tumenggung Wiroguno murka. Roro Mendut tidak takut mendengar ancaman itu. Ia lebih memilih membayar pajak daripada harus menjadi selir Tumenggung Wiroguno. Oleh karena masih dalam pengawasan prajurit Mataram, Roro Mendut kemudian meminta izin untuk berdagang rokok di pasar. Tumenggung Wiroguno pun menyetujuinya. Ternyata dagangan rokoknya laku keras, bahkan orang juga beramai-ramai membeli puntung rokok bekas isapan Roro Mendut. Suatu hari, ketika sedang berjualan di pasar, Roro Mendut bertemu dengan Pronocitro yang sengaja datang mencari kekasihnya. Pronocitro berusaha mencari jalan untuk bisa melarikan Roro Mendut dari Mataram. Setiba di istana, Roro Mendut menceritakan perihal pertemuannya dengan Pronocitro kepada Putri Arum Ardi, salah seorang selir Wiroguno, dengan harapan dapat membantunya keluar dari istana. Roro Mendut tahu persis bahwa Putri Arum Ardi tidak setuju jika Wiroguno menambah selir lagi. Putri Arum Ardi dan selir Wiroguno lainnya yang bernama Nyai Ajin menyusun siasat untuk mengeluarkan Roro Mendut keluar dari istana. Bersama dengan Pronocitro, Roro Mendut berusaha untuk kembali ke kampung halamannya di Kadipaten Pati. Namun sungguh disayangkan, pelarian Roro Mendut dan Pronocitro diketahui oleh Wiroguno. Pasangan ini akhirnya berhasil ditemukan oleh para prajurit Wiroguno. Roro Mendut pun dibawa kembali ke Mataram. Sedangkan secara diam-diam, Wiroguno memerintahkan abdi kepercayaannya untuk menghabisi nyawa Pronocitro. Alhasil, kekasih Roro Mendut itu tewas dan dikuburkan di sebuah hutan terpencil di Ceporan, Desa Gando, yang terletak kurang lebih 9 km sebelah timur kota Yogyakarta. Sepeninggal Pronocitro, Tumenggung Wiroguno kembali membujuk Roro Mendut agar mau menjadi selirnya. Namun, usahanya tetap sia-sia. Gadis cantik itu tetap menolak. Sang Panglima pun tidak kehabisan akal. Ia kemudian menceritakan perihal kematian Pronocitro kepada Roro Mendut. Roro Mendut pun menurut untuk membuktikan perkataan Tumenggung Wiroguno. Betapa terkejutnya Roro Mendut begitu sampai di tempat Pronocitro dikuburkan. Ia berteriak histeris di hadapan makam kekasihnya. Roro Mendut pun bangkit, lalu mengikuti Tumenggung Wiroguno sambil terus menangis. Belum jauh mereka meninggalkan tempat pemakaman itu, Roro Mendut pun murka dan mengancam akan melaporkan perbuatan Wiroguno kepada Raja Mataram, Sultan Agung. Seketika, Tumenggung Wiroguno menjadi sangat marah. Ia kemudian menarik tangan Roro Mendut untuk dibawa pulang ke rumahnya. Namun, gadis itu menolak dan meronta-ronta untuk melepaskan diri. Begitu tangannya terlepas, ia menarik keris milik Tumenggung Wiroguno yang terselip di pinggangnya. Roro Mendut kemudian berlari menuju makam kekasihnya. Panglima itu pun berusaha mengejarnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Roro Mendut telah menikam perutnya dengan keris yang dibawanya. Tubuhnya pun langsung roboh dan tewas di samping makam kekasihnya. Melihat peristiwa itu, Tumenggung Wiroguno merasa amat menyesal atas perbuatannya. Untuk menebus kesalahannya, Tumenggung Wiroguno menguburkan Roro Mendut satu liang dengan Pronocitro. Demikian kisah cinta yang tragis dari Roro Mendut. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena percaya tidak percaya, terserah bagaimana Anda menyikapinya.